ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampai kepada halaman 46 ya. Ini pelan-pelan pembahasan pertama seputar keislaman dulu. Ada tentang taharah, salat, terus sampai sekarang kita kemarin zakat, sekarang haji. Ya. Setelah ini baru tema-tema khusus. Ya. Udah tengah-tengah mulai pembinaan tentang bagaimana kita menata hati. Ya. Karena banyak amal ibadah kita gara-gara di sininya penyakit, ada riya, ada ujub, maka iman ibadah kita kagak ada maknanya di hadapan Allah. Yang kita jaga. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. Kitabul Haji wa asrarihi wa fadailihi wa adabihi wa nahwi dzalika. Kitab tentang ibadah haji, asrar itu jamak taksir dari sirr, dan rahasia haji. Kemudian juga fadail jamak taksir juga dari fadilah, fadilatun fadilatan fadilatain fadail, dan keutamaan haji, wa adab juga jamak taksir ya, dan adab haji, wa nahwi dzalika, dan yang seumpamanya. Jadi temanya sekarang tentang seputar haji. Mudah-mudahan tahun ini kita ya pemerintah membuka lagi perjalanan ibadah haji dan umroh. Udah 2 tahun Pak, ya 2 tahun. Saya suka kebayang di makam Rasulullah, saya intipin, saya liatin. Nah biasanya saya setiap minggu ada di situ tuh kebayang. Mudah-mudahan Allah sebelum kita meninggal dunia, Allah kasih kesempatan kita bisa berziarah ke makam Rasulullah, duduk bersimpuh, bertaubat di depan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi liman aradal hajja ayyab da'a bitaubat. Pertama, yang bagi sepatutnya liman bagi orang aradal hajja
yang ingin berangkat haji, ayyabda'a bitaubah, maka mulailah dengan taubat. Ya, orang-orang saleh selalu mengawali semua aktivitasnya dia min bertaubah. Gitu. Jika berbicara tentang maratib untuk kita sampai kepada Allah, itu sekian ulama lebih memilih bab taubat dulu. Mau nikah misalnya, taubat dulu. Ibadah haji, taubat dulu. Ya. Kenapa? Agar ibadah haji kita, ya, nikah kita itu berdiri di atas babut taubat. Ya, kita kembali dulu kepada Allah. Kita bersihin. Jadi kita berdiri di atas taubat, di atas kesucian, kebersihan. Gitu. Setelah itu baru boleh ada yang syukur, ridho, tawakal, gitu. Ya. Bagaimana taubat ini? Saya selalu mengajarkan jamaah itu, mulailah ya, setiap kali masuk masjid, dipraktekin. Setiap kali masuk masjid, biasa kata Nabi baca doanya dulu. Ya Allahumma ghfir li dzunubi waftah li abwaba rahmatika ya arhamar rahim. Masuk kaki kanan, ya, salat tahiyatul masjid, bangunan tuh salat taubat gitu. Ya, agar salat kita berdiri di atas babut taubat. Nabi itu dalam satu hari satu malam beristighfar dan bertobat 70 marrah. Lihat halanya, ada mohon ampun dan ada bertobat. Periwayat ini atamar. Itu Nabi yang sudah dosanya diampuni, maka qaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Itu Nabi juga. Ya, beristighfar dan bertaubat. Begitu. Taubat ada syarat-syaratnya. Ya, apa? Menyesali semua yang kita pernah lakukan. Kemudian apa? Ya, mohon ampun dulu, menyesali dan berjanji untuk alla yauda ilal ma'asi, untuk tak lagi melakukan maksiat. Nah, Rasul mengatakan idza aznabal abdu dzanban fa shalla rakaataini salat taubah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa seorang hamba yang melakukan satu dosa, maka dia segera salat taubat. Begitu. Ya, ada penyesalan, jangan ada menyesal dosa itu. Tawa-tawa, senang-senang, jangan. Menangis kita, bangun di setiap malam menangis, muhasabah. Begitu. Nah, bagaimana saya mengajarkan jamaah itu sebelum berangkat nih, kita udah dari rumah, udah sini. Ini dalam buku perjalanan umroh haji saya sudah saya bahasa Indonesia kan ini. Udah ada itu adab-adab ya perjalanan ibadah haji dan umroh. Perbanyak baca istighfar, perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, itu ngaku zalim. La ilaha illa anta, di sini ada kebersihan, kemurnian tauhid. Tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, ada muatan pujian, maha suci Engkau ya Allah. Ya, inni kuntu, kita ngaku di sini minaz zalimin. Ada tanya, Pak Ustaz, saya enggak pernah zalim sama orang, saya benar-benar aja. Berarti dia kurang paham tentang tafsiran daripada inni kuntu minaz zalimin. Isinya dua, ghaflah, zanbun. Zanbun, ghaflah, dosa. Bangun tidur kita sudah mata kita lihat dosa, mulut kita dosa, hati kita dosa, apalagi lagi ibadah tadi hatinya terbang dosa banyak. Ya, maka ngakulah selalu i'tiraf inni kuntu minaz zalimin. Nah itu. Ini adalah zikiran Nabi siapa? Nabi Yunus.
Atau hebat, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Bapak-bapak yang punya keperluan dunia, punya hajat, Al-Habib Said Maliki dalam kitab Fathul Ghaib menulis khusus ayat ini berlembar-lembar. Yang punya hajat, hadapin kepada Allah, ngaku banyak salahnya, i'tiraf, salat hajat, baca zikir ini sebanyak-banyaknya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu min gham. Akan kami respon, akan kami kabulkan doa-doanya. Wa najjaynahu, dan akan kami selamatkan dia minal gham. Apa gham? Kesulitan, problem, kegulauan hati, kegundahan hati, kerisauan hati itu. Ya. Jadi ini amalan, Bapak-bapak bisa amalkan, tokcer, bagus banget. Nah, ulama semua sudah mujarrab, sudah melakukannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di sini ada muatan kalimat tauhid. Zikir itu 3 yang dikatakan usul azkar. Ya, ada istighfar, ada selawat, ada kalimat tauhid. Di sini kata la ilaha illa anta, ini tauhid. Hamdut tauhid wa khalisut tauhid, kejernihan, kemurnian tauhid. Maknanya tidak ada yang bisa mengangkat derajat saya, hanya Engkau saja ya Allah. Tidak ada yang memberi penyakit kepada saya, hanya Engkau saja ya Allah. Tidak ada yang menjelekkan saya, hanya Engkau saja ya Allah. Ya, iltifatnya kepada Allah semuanya. Saya ini gak ada kekuatan tauhid. Nah, istihdar tuh sebelum berangkat hadirkan Allah. Karena ada orang berangkat haji umrah itu ya ada penuh riya di sini. Sekampung ada yang berangkat, saya doang riya. Saya jaga mata hati-hati. Ya, kebersihan jamaah. Banyak baca itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kemudian dihadirkan istihdar. Apa istihdar? Agar merasakan setiap langkah berjalan, napas tertarik, itu kita selalu ada muraqabah, musyahadah bersama Allah. Ini yang akhirnya orang jarang, kosong. Akhirnya ada riya, ada ujub, ada amalnya bersama nafsu, amalnya bersama setan. Waliyadzubillah. Ini hadirkan muraqabah Allah, 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 Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i, atau Allahu muttalin alayya. Rasakan Allah sudah bersama saya, melihat saya, ngawasin saya. Dan insya Allah Bapak-bapak kalau rajin begitu, ya ini Imam Junaidi Al-Baghdadi yang ngamalin sejak umur 7 tahun. Anda mengatakan istaghfartu bihadhihi salasati hadhil kalimat, saya istifadah mengambil manfaat dari 3 ungkapan ini. Dan akhirnya dalam hidupnya selalu terjaga pikirannya ini, hatinya ini, ya, pengen jelek dia malu, Allah Maha lihat. Wa ma tukhfi sudur, yang kau sembunyikan ada di balik lipatan hatimu Allah tahu. Wa kha'inatal a'yun, mata-mata yang khianat Allah tahu. Gitu. Apalagi tangan ini, kaki ini melangkah maksiat, malu entar. Ya, tangan memaksiat malu. Nazihillah, hormati Allah. Ya, jangan sampai di tempat-tempat yang Allah perintahkan kita kagak ada. Jangan sampai di tempat-tempat yang larang Allah kita ada di situ. Nah, ini muraqabah, musyahadah. Pandangannya bukan mata manusia. Kalau manusia mah sama istri misalnya lepas dari istri jauh, maksiat. Ya, bukan manusia, tapi Allah. Ini ya yang menghantar kita selamat dunia akhirat. Latihan Pak. Ya mulut nih yang biasanya ngomong apa aja, agak lempeng. Ngomong apa aja, nanti Allah kasih waiz namanya, nasihat dalam diri kita. Kayak ngomong gini mah berat. Kan kita ada lisan itu lepas aja ngomong apa aja. Fudul, dosa, ya, lahun gitu. Lama-lama Allah tata. Yang keluar yang baik-baik.
zikir, selawat, istighfar, baca Quran, yang baik-baik. Ya, berarti bapak-bapak sudah dalam titik-titik orang yang dicintai Allah. Idza ahabballahu 'abdan, katanya alhamahu dzikrah. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka diberikan kepadanya diilhamkan untuk mengingat Allah. Ini ingat Allahnya susah, nggak mudah. Ya. Sedikit orang ingat Allah, yang khusyuk benar-benar, hudur hatinya. Ini udah diangkat rasa khusyuk dalam hati kita. Udah dunia mulu pikirannya. Nah, ya mudah-mudahan taklim kita menghantar kita agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa itu? Ilmu yang membuat kita takut sama Allah. Ya, ilmu yang membuat kita sadar akan aib-aib diri kita sendiri. Ilmu yang membuat kita tahu, oh, kita sedang ria, kita sedang ujub. Nah, itu. Ya, agar ibadah kita semuanya ikhlas karena Allah. Gitu. Ya, istihdar begitu, hadirnya Allah di setiap langkahnya. Ini orang berangkat haji umrah begitu. Ya, jangan pikir macam-macam, jangan. Baik, mulai dengan tobat. Kemudian apa? Yang bagi liman arada al-hajja ayyabda' bit-taubati wa raddil mazalim. Raddi, dan dia raddi, mengembalikan al-mazalim, apa? Barang-barang yang telah dulu dia ambil secara zalim. Ya, siapa tetangganya, kayak saudaranya, itu dia pulangkan tuh. Ya, sebelum berangkat haji. Itu. Yang ketiga, wa qada'id duyuni, dainun daya, ya. Dainun dainani dainaini duyun, yang tafsir. Dan melunasi hutang-hutangnya. Jangan mau berangkat haji umroh, utangnya nggak dibayarin dulu. Kata tetangganya itu dia berangkat enak-enakan, utang belum bayar. Ya, utang bayar dulu. Kemudian wa i'dadin nafaqati likulli man talzamuhu nafaqatuhu ila waqtir ruju'i. Wa i'dad, dan mempersiapkan nafkah. Kita mau ninggalin keluarga kita nih. Ini berapa kita doang langsung isi berdua. Anaknya 5. Ini juga harus diperhatiin. Gitu. Dan kita pergi enak-enakan jauh. Anak kita agak mau maaf. Hanya dosa kita itu. Teman-teman juga yang dalam dakwah yang praktek jamaah tabligh misalnya, suka banyak pertanyaan yang masuk. Ini juga mau kita khuruj, di rumah juga harus disiapkan. Karena ada orang pengen tarbiyah dirinya, tapi di rumahnya belum ada kesepakatan, belum siap. Kira mereka terzalimi. Ya, ini penting mempersiapkan nafkah likulli man, bagi orang yang harus diberikan nafkah. Sampai kapan? Ila waqtir ruju'. Sampai kita waktunya pulang. Jadi kita sudah hitung-hitung tuh. Kita mau pergi misalnya 30 hari. Ya, kalau haji plus saya biasanya bikin agendanya itu, kalau yang nggak pakai arbainan 23-25 hari. Kalau yang sampai arbainan itu 29 hari, seperti itu biasanya. Ya. Haji plus, kalau haji reguler kan lama lagi. Nah, dihitung setiap hari. Misal setiap hari kita nyari uang 500.000, ya, untuk sekian hari. Dari orang-orang yang kita tinggalkan tuh, kita mendapatkan nafkah wajib dari kita. Sampai kapan? Ila waqtir ruju'i, sampai kita kembali ke rumah. Ya. Wa yaruddu ma 'indahum min al-wada'i, titipan-titipan. Dan yaruddu, mengembalikan, ya, titipan-titipan yang ada pada dirinya. Setelah ada orang titip, ini ya, pulangin semuanya, ya, pada orang yang nitip. Baik mau pergi, baik sudah pulangnya, gitu. Ya. Kemudian wa yustahabbu minal malil halali. Nah ini. Dan dianjurkan berangkat haji umrah itu minal malil halal, dari mal, harta yang halal itu. Ma yakfihi li dhahadihi wa ruju'ihi
min ghairi taqtirin. Ya. Dianjurkan berangkat haji, umroh itu berasal dari harta yang halal majatihi yang menyukupinya lizihabi untuk bepergiannya warujuihi dan untuk pulangnya sampai pulang pergi dan tuh disiapin ya begitu. Tadi kan yang pertama buat yang ditinggalin, sekarang buat dia nih pergi biar cukup gitu. Min ghairi taqtirin, tanpa ada kekurangan gitu, tanpa ada kesulitan. Ala wajhi yumkinuhu ma'ahu atawassu fi zadi. Nah ini ya. Dari sisi kita bisa apa? Ada terasa tawassu, keluasan fi zad dalam bekal. Jadi kita bawa bekalnya sedikit banyakkan ya. Apa hikmahnya nanti? Nah ini. Warifqi bil fuqara. Nanti ada aja orang-orang yang fakir miskin. Nah, siapin tuh satu real yang banyak gitu. Kita aja kalau mau ziarah Wali Songo, wah itu banyak banget. Apalagi kalau sudah sampai Sunan Gunung Jati, wah banyak banget tuh. Ya siapin tuh. Berbagi kita, niatnya memang untuk sedekah. Maka artinya apa? Bawa bekal yang tawassu' yang kebanyakan begitu. Ini banyak kejadian jamaah kita juga. Kalau mau ngasih sengaja, wah itu di sana kalau saat dikasih satu orang datang lagi banyak banget. Bahkan mereka ada trik juga. Satunya ini pakai yang perempuan Arab tuh suka gini dia. Pakai jilbab gede. Ya, dia minta tangan kirinya jalan. Jadi di sana banyak juga jamaah-jamaah yang pada kecopetan. Jadi kita ingetin banget tuh. Baru di tempat-tempat ziarah-ziarah ada aja. Saya ngeliat sendiri ada doa, perempuan, bersuara. Jadi tangannya ngeliat cari kesempatan. Karena orang, saya ambil setiap seminggu sekali bolak-balik ke Hijri Ismail, ya, bila balik ke tempat-tempat ke Kuba, dia ambil kenal perempuan orang itu, gitu ya. Apalagi waktu di Jabal Rahmah, itu tuh, pas jamaahnya jamaah Bekasi lagi. Yang jamaah Bekasi tahu sendiri udah marah-marah. Sampai lupa lu di atas gunung itu ditangkap orangnya. Itu ya, ini tambahan kita kehati-hatian kalau nanti bapak-bapak kalau kasih kesempatan pergi untuk lebih hati-hati lagi ya. Karena memang ada orang-orang yang mencari kesempatan. Berikutnya yustahabbu ma yasluhu kasiwati wal musti wal mir'ati wal makhalati. Wa yustahabbu dan dianjurkan kita membawa yang sepatutnya yang layak ya dibawa. Kasiwak seperti siwak, sikat gigi, mustun itu, sisir, mir'ah, bola kaca-kaca kecil. Ya, Nabi Muhammad Pak, itu kalau mau jalan-jalan rapi, kan suka apa mau urusan perang, urusan perjanjian, itu atau mau haji mau umroh, Nabi itu nggak pernah nyusahin orang lain. Sisir bawa sendiri, kaca bawa sendiri, siwak sendiri gitu. Ada kan orang pengen jalan-jalan gampangin, pas di lapangan nyusahin temennya, apa-apa minjem, sampai gunting kuku itu disiapin tuh. Jadi upayaan kita perjalanan itu jangan menjadi beban orang lain. Ya, agar perjalanan nikmat semuanya. Karena ini rihlah qulubiyah, wisata hati. Nah, saya kalau jamaah yang mau ikut bulan Desember kita ada perjalanan 9 hari Wali Songo sampai ke Bali. Itu bisa bergabung tuh. Saya niatin dalam perjalanan itu kita menamakan kitab Ar-Risalah dan kitab karangan saya yang selawat itu, keindahan dan hakikat selawat. 9 hari berangkat untuk wisata hati 9 Wali Songo. Ya.
sampai ke Bali, sampai ke Madura. Yang mau ikut nanti bisa ke Ustaz Imin ya laporannya. Baik. Biayanya sekitar 1,7. Ya. 1.700.000 kalau salah. Gitu. Nah ini dari 9 hari se-Indonesia. Murah itu Pak. Ya. Kalau pergi sendiri, baik sini aja udah berapa ya? Ya ini 9 Wali Songo sampai ke Bali ya. Sampai ke Lombok juga namanya. Nah, yang hebatnya kita menamatkan kitab di perjalanan. Karena yang namanya ziarah itu hubbus sholihin, cinta kepada orang-orang saleh. Harus dipahami dulu nanti. Baik. Kemudian ya, tadi dianjurkan kita membawa apa-apa yang patut kita bawa, seperti siwak, sisir, kaca, kemudian makhalah. Apa makhalah tuh? Tempat ini yang kita buat celak mata itu. Nah, kahul. Wa yatasaddaqu bi syai'in qabla khurujihi. Nah, ini yang harus diamalin nih. Ada perjalanan bersedekah ya bi syai'in dengan sesuatu qabla khurujihi, sebelum berangkat. Ya, atau sebelum keluar dari rumah atau sebelum berangkat ke tempat tujuan. Sedekah. Kenapa? Sedekah itu menutup bala, musibah. Bahkan ada hadis, dawu mardahum bis-shadaqah. Obatilah ya penyakit Anda dengan sedekah. Berapa banyak orang sakit, enggak ada sembuh udah kemana-mana. Ya, sedekah. Nah, kita pun harus sedekah, Pak, sama tubuh kita ini. Kata Rasulullah, zakku abdanakum. Zakati badan kamu. Tubuh kita ini ada 360 mafasil, persendian-persendian tubuh kita ini. Dan itu harus disedekahkan. Pagi-pagi ini kayak gini nih, kita harus sedekah luar biasa nih. Ini mulut harus bertasbih, sedekah. Harus istighfar, sedekah. Selawat, sedekah. Dan yang paling mahal lagi nanti kita dengan duha. Nah, ya, isra, duha, itu mencakupi semuanya. Wa idza tara falyazhar bil jamali kullama yuridu an yahmilahu min qalilin wa katsir. Wa idza, dan apabila iktara. Apa iktara itu? Menyewa, ya. Menyewa apa? Menyewa sama tukang ini, tukang onta. Menyewa pada tukang onta. Jadi Pak, kalau sekarang misalnya kita nyewa mobil nih, sama supirnya, sama kenaiknya, itu falyazhar lil jamali kullama yuridu ayyamilahu. Kita harus yazhar, kita harus sampai ini barang-barang apa aja yang kita bawa, biar pembawa barang kita tahu barang kita ini gitu. Ya, gitu. Min qalilin wa katsirin, ya, baik barang itu banyak atau sedikit. Waqad qala rajulun li Ibnu Mubarak. Nah, ini hanya menguatkan saja cerita seorang lelaki bertanya kepada Syekh Ibnu Mubarak, ya. Dia mengatakan, ihmil li hadhihi ar-raq'ata ila fulan. Tolong bawain surat saya ini ya kepada si fulan. Dia ngomong kepada Said Ibnu Mubarak, ulama ini. Ibnu Mubarak paham apa-apa tuh harus laporan dulu sama yang bawa kita. Nah, faqala hatta asta'zinul jamala. Ya, saya minta izin dulu kepada orang yang bawa onta ini. Jamal kan jamalun, onta ini jamal orang yang bawanya. Gitu. Wa yanbaghi ayyal tamisa rafiqan salihan muhibban lil khairi ya mu'inan alaihi. Nah, dan sepatutnya ayyal tamisa dalam perjalanan ini kita iltamasa mencari rafiqan salihan, mencari pembimbing ya yang saleh, yang baik. Ini karena penting dalam perjalanan ini. Gitu.
Muhibban yang dicintai, muhibban lil khair, yang orang itu suka kepada kebaikan. Maka nanti kita yang ngikut jadi ke bawah tuh. Begitu. Sama kebaikan. Kalau pemimpin kita yang bawa rombongan tuh ke maksiat, bawa yang kagak nanti. Karena tempat wisata banyak. Gitu. Ya. Gitu ya. Mu'inan alihi, dan dia bisa mu'in, apa, ngebantu kita, pembimbing. Saya Pak, alhamdulillah Allah kasih kebahagiaan nikmat, jamaah saya ada seluruh Indonesia. Seluruh daerah saya sudah sampai. Bertahun-tahun saya banyaknya di atas pesawat aja. Ini Covid jadi berkah ini. Tadinya saya selalu di atas pesawat terus, ke Aceh, Gorontalo, Manado, sampai ke Timika tuh jamaah. Satu orang pun yang ini kita berangkatkan, gitu ya. Saya pernah ke Kalimantan, perjalanan 2 hari 2 malam, Jakarta, Balikpapan, Samarinda, Melak, 10 jam. Dari Merak ke Tranggini lagi speedboat tuh. Bayangin, ada tamu-tamu Allah. Ya, min kulli fajin amik, dari setiap sudut ada aja. Ada yang di mana tuh? Ternyata di Lampung itu banyak kampung-kampung Jawa, di situ Sidoarjo, ada apa lagi? Dari gunung-gunung Pak, banyak itu ya, yang transmigrasi itu banyak. Nah, kita bawa jamaah itu dengan adab-adab ini nih, semuanya. In nasiya dzakarahu. Ya. Jika lupa, ingetin. Ya, perjalanan bareng-bareng. Wa in dzakara anahu. Jika dia sudah benar, anahu, bantu dia terus istiqomah dalam kebaikan. Wa in dhaqa sadruhu sabbarahu. Jika si jamaah kita doko, apa doko? Sempit dia, sumpeklah pikirannya jenuh, ya. Itu sabbarahu, kita tenangin. Saya banyak jamaah itu ngalamin jamaah haji, jamaah umroh, suami istri berantem di sana. Wah, sampai kagak mau ketemu lagi sama suaminya. Ini jamaah udah kumpul banyak, mana ini? Ibu, tahu suaminya kedengeran. Kalau kagak ada kesini, kita nggak bakal ketemu lagi. Wah, saya kaget juga itu. Saya ambil HP-nya, gimana Ibu? Saya jemput, ada di Hilton, ngumpet di belakang. Saya ingat banget itu. Saya baru ketemu langsung nubruk saya dia. Kalau Pak Kiai kagak jemput, saya kagak mau pulang. Bahaya nggak pulang, dibawa orang Arab nanti. Nasihatin terus. Sampai akhirnya kita nikahin lagi di situ. Tajdidun nikah. Ya, sebelum berangkat haji ini hukum tobat dulu situ bareng-bareng. Ya, kita panggil dua-duanya. Jadi perjalanannya agar apa? Membawa kebaikan dunia dan akhirat. Wal yu'ammar ar-rufaqa alaihim ahsanuhum khuluqan. Ya. Ammar al-amr, hendaknya itu ar-rufaqa ini apa? Jamaah itu. Hendaknya jamaah itu dipimpin dalam perjalanannya oleh pembimbing yang ahsanuhum khuluqan. Ya, akhlaknya baik. Begitu. Ini bimbing jamaah Pak berat Pak. Bayangin ngadepin ribuan, ratusan orang. Kalau bosnya 6 bis, 5 bis, bayangin. Berat, tapi kita ada gayet-gayet, ada top leader itu. Begitu, yang wataknya beda-beda. Ya. Apalagi kalau udah nenek-nenek itu. Udah nenek-nenek nempel terus. Oh, saking takut nyasarnya hilang. Aki-aki itu. Ya. Tapi di sana nikmat aja tuh ya. Orang walaupun kondisinya panas di sana apa, agak ada yang kapok ke Mekah, pengen datang lagi. Wa arfaqahum bil ashab. Nah, ya.
arfaqhum, cari itu pembimbingnya yang lembut ya kepada ashab, kepada para jamaah. Ibaratnya ajarlah. Bahwa jamaah itu harus ajar, Pak. Saya sering mendidik. Ya, saya mendidik para kiai-kiai pembimbing. Kalau kata saya lulus, saya sekali bimbing. Di Indonesia kita bikin acara di hotel. Kita berikan langkah-langkahnya. Bagaimana menjadi pembimbing yang standar yang baik gitu. Ya. Di atas pesawat ditegur ke jamaah. Apalagi di pesawat, jamaah pengen ke toilet enggak tahu. Masuk ke toilet pesawat dan masuk aja nggak dikunci. Jadi kisahnya banyak banget. Ya. Kalau gitu nggak tahu tuh mencet yang mana itu. Ya. Baik. Wa innama uhtija ila ta'miri li anna al-ara'a takhtalifu. Dan sesungguhnya uhtija dibutuhkan apa? Ila ta'mir. Dalam perjalanan itu harus ada yang mimpin. Ada amirnya lah, pembimbingnya. Kenapa? Li anna al-ara'a takhtalifu. Karena pemikiran-pemikiran orang itu berbeda-beda, banyak-banyak. Gitu. Kalau kagak ada yang bimbing kacau. Masing-masing punya keinginan. Kesini dulu, ini dulu. Wah, ramai dah. Harus ada yang bimbing. Fala yantazimut tadbiru. Ya. Maka itu tidak bisa yantazim. At-tadbir diatur. Ya, tidak bisa disusun dengan baik tuh. Kalau kagak ada pembimbing, perlu ada pembimbing. Dia ada penataan. Ini detail itu. Saya bikin slide itu detail per jam. Oh, gitu. Wa 'alal amiri ar-rifqi bil qaum, ya. Wa 'alal amiri ar-rifqu bil qaum. Ini bentuk syibhu jumlah. Dan seorang pembimbing, seorang pemimpin harus rifqu. Harus lembut, ajar, perhatian kepada yang dibimbing berkaumnya. Wan nazaru fi masalihihim, dan melihat kepada kemaslahatan mereka. Wa ayyaj'ala nafsahu wiqayatan lahum, dan jadikanlah dirinya sebagai wiqayah. Apa wiqayah? Tamengnya, keamanannya. Saya pernah bawa jamaah pas giliran sampai di kebetulan pada saat itu pakai yang pesawat Emirat. Jadi di Dubai kita transit, itu dapat ujian. Ya. Ceritanya panjang ya ceritanya. Ya. Ada jamaah kita tuh beli emas-emasan. Ya. Jamaah Pakistan emas beneran. Pas naruh barang di komplayer itu, tasnya terbuka, jatuh semuanya. Nah, jatuh berbaur emas beneran sama emas emasan. Iya, Pak. Nama Mbah beli itu umurnya 97 tahun jamaahnya. Suaminya 114 tahun. Adik istrinya 95 tahun. Jadi pas jatuh, pakai jatuh. Saya waktu itu ngajak orang ini jamaah Mendagri itu. Udah Pak bantuin tolong ya, dikumpulin. Saya pimpin di depan. Ya. Itu dia pakai tangan, ada yang pakai kaki. Ternyata di CCTV kebaca semua. Ya. Singkatnya, selesai kita sudah berada di ruang tunggu, kita sholat dulu, bapak-bapak sholat, ibu-ibu sholat, ya kita gantian. Pas ibu-ibu sholat, jamaah teriak, Pak Kiai, anak saya ditangkap. Nah, ternyata dia kebaca kakinya tadi tuh, ngebantuin. Jadi kasus itu, saya langsung lompat, saya bilang, saya pembimbingnya. Nah, kita harus wikoyah tuh. Kita harus bisa jadi tameng. Ya ada kalimnya anak-anak mudir bicara masalah saya pembimbingnya. Tahu-tahu ngomongnya kasar. Uskut anta wa antal masjun. Kayak kalau udah di luar negeri kita takut juga kalau bertabrakan dengan hukum. Diam ente saya penjara, ente saya kandangin begitu. Ini masalahnya apa dulu? Uskut. Jadi dia lagi mencari data dulu. Oh, cari berbaur dengan para TKI, wah ini takut ada bencana. Kita pisahin, ternyata itu polisinya terus intelijennya ke jamaah saya. Tahu nenek-nenek tadi, inti gumi. Nenek-nenek yang tadi 97 tahun, 90 tahun,
Mungkin kebaca ini ya, ada barang-barang berdiri. Oh, kami zaman nangis semua itu. Karena yang dipanggil nenek-nenek. Ya udah. Satu lagi Mendagri tadi. Ini juga. Kita dibawa jalan. Oh, saya sedang menangkap gelagat, saya ambil paspor, saya bawa. Sampai di sana ternyata kasusnya itu dia. Ya. Kita dituduh mencuri. Dan pas dibuka tasnya, benar. Tas nenek-nenek, betul pertama. Mas-masan. Saya bilang, ya ada zahab, walakin laisa zahabiyan. Saya bilang, saya tahu nenek ini beli buat cucunya. Taib, itu satu tania. Buka santo yang kedua. Kalau dibuka, gelang 10 biji itu. Pas beneran. Secara hukum kita kalah kan. Zat barangnya ada di tas jamaah kita. Wah. Habis kita di situ. Bikin mahdor apa semuanya. Lalu saya ceritain, oh ini kesalahpahaman ini. Alhamdulillah terakhir kita ngaku dah. Baik, harus ngaku. Anak Farid keraisil jamaah. Rais. Saya mengaku salah sebagai pimpinan rombongan. Ini sebenarnya kesalahpahaman. Terus saya ceritain. Yang mahdor tulis semuanya, paspor semua dicatat. Alhamdulillah terakhir kita terbang lagi. Ya, itu namanya wiqayah. Pembimbing harus siap juga bertanggung jawab sama yang dibawanya. Wa yambaghi lil musafiri tatibul kalam, dan sepatutnya lil musafiri bagi orang yang musafir tatibul kalam. Kata-katanya bagus, ya. Wa it'amut ta'am, suka memberi makanan. Wa izharu mahasin akhlak, munculkan, tampakkan akhlak yang baik. Fa inna safara yakhruju khafayal batin. Sesungguhnya perjalanan ini yakhruju, mengeluarkan khafayal batin. Apa tuh? Khafaya, sesuatu yang tersimpan di dalam hati keluar. Jadi katanya kalau mau tahu seseorang, lihat dalam perjalanannya. Lihat sabarnya, agak sabarnya. Ada orang murid yang ngedumel mulu perjalanan. Ngedumel mulu. Ya. Jadi orang mau perjalanan tahu dari sini ke sini. Nah, kalau naik pesawat kagak ada teman yang paling baik kecuali Allah. Di atas ketinggian 5.000 kaki banyak. Nah, itu Dajjal itu selalu berzikir. Ya. Kepada Allah. Jadi fa inna safara yakhruju khafayal batin. Sesungguhnya perjalanan itu akan mengeluarkan ya khafaya al batin, yang tersimpan dalam batin keluarga. Wa man kana fi safari alladhi huwa mazanatud dajri ya husnul khuluqi kana fil hadari ahsanu khuluqan. Ini gambar ini. Dan barang siapa yang dalam perjalanan ya dia ada mazanatul dajr atau ada suasana yang membuat emosi, kagak enak, keributan, tapi dia husnul khuluq, tetap akhlaknya baik. Jadi ngeliat orang kalau dalam perjalanan ada apa-apa tapi dia bisa tetap tenang, ya. Katanya kana fil hadari ahsanu khuluqan. Maka ketika dalam suasana enggak berjalan di rumah, pasti akhlak itu dia cakep akhlak. Biasanya orang kalau dalam perjalanan gelisah semua. Ada masalah, kacau, ada masalah. Ya, tenang dia. Begitu. Itu tandanya lihat dalam perjalanan. Wa qila, dan ada yang mengatakan idza asna 'ala ar-rajuli mu'amiluhu fil hidri ya. Wa rufaqa'uhu fi safari fala tashukku fi salahihi. Ya, ada yang berkata begini, apabila seseorang memuji ya muamalahnya dalam hadir nih, apa hadir? Dia dalam keadaan enggak pergi, ya. Wa rufaqa'uhu fi safar, dan teman-temannya dalam safar. Fala tasyukku, maka jangan diragukan apa fi sholahihi dalam kebaikannya.
Jadi kalau dia emang dipuji, dia mah bagus orangnya ini ya dalam saparnya, maka orang itu pasti bakalan bagus. Tapi kalau jalan-jalan sama dia enak itu, ya, agak susahin. Wa yanbaghi lahu ayyuwaddiya rifaqahu wa yakhwanahu al-muqimin. Dan sepatutnya baginya ayyuwaddiya, ya, mengucapkan atau pamitan selamat jalan kepada teman-temannya, saudara-saudaranya yang tinggal di rumah muqimin. Jadi itulah yang namanya walimatus safar. Nah, kalau mau haji umroh yang ada rezekinya buatlah gitu. Bukan buat ria, bukan. Tapi kita minta maaf kepada tetangga-tetangga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, minta doa. Ya, agar kita pulang dengan sehat, selamat, dapat haji yang mabrur itu. Bukan ngadain acara walimah itu bangga-banggaan, ujub, bukan tuh. Saya selalu ingat itu. Gara-gara jamaah yang ujub, ada yang ria, nanti kami di jalanan berat. Kalau ujubnya banyak banget. Ya. Satu aja ada di jamaah kita ini, itu selalu tuh bimbing agar kita perjalanannya bersama Allah gitu ya. Wa yaltamisu adiyatahum, dan ya selalu yaltamis dan meminta adiyatahum, doa-doa kepada ya yang orang-orang yang kita tinggalkan. Wa yaj'alu khurujahu bukratan yaumil khamis. Nah, ini seandainya nih berangkat, kalau bisa jadikanlah hari perginya itu hari Kamis katanya. Wal yasila fi manzilihi wal yusalla fi manzilihi rak'ataini qabla khuruj minhu. Dan disunnahkan kita sholat safar dulu ya di rumahnya 2 rakaat. Lupa tuh usolli sunnatas safari rak'ataini lillahi ta'ala. Al-Fatihah kuliah, Al-Fatihah kulhu. Ya, kenapa ini perjalanan ini berat? Nah, ini kita mohon kepada Allah agar selalu dalam lindungannya. Ya, mobilnya blong nanti, ya. Saya terus terang Pak, saya nih orang Klender bilang, saya ke Mekah itu kayak ke pasar. Seminggu sekali saya berangkat, sebulan sana pulang 4 hari, sisa saya sudah siap terbang lagi. Ya, tapi setiap mau berangkat itu saya gemeteran, saya takut. Istighfar, aku zalim, karena saya sadar kalau sekali ada masalah, semuanya ketanggung besar banget. Itu yang membuat saya takut. Ya, tambah orang ini tambah takut ya. Takut sama Allah itu. Kan nanti kita sombong aja, wah saya jamaah banyak, tak ya, kalau sentil. Jamaah ada yang hilang lah, nyasar lah, macam-macam ya. Ya, cinta kalau di jamaah hilang langsung kumpulin semuanya istighfar, ya. Ada salah, mohon maaf di sini tanah haram, baca Al-Fatihah, gitu Al-Fatihah, tahu datang tuh jamaahnya. Kadang mungkin ada di sekitar kita, Allah tutup mata kita nggak kelihatan, sering mata gitu. Ya, tahu lah itu ada jamaahnya, ketemu lagi. Ya, kita triknya gitu, baru nanti ada titik-titik di mana kita mencarinya. Udah hafal dah kayak sana. Baik. Jadi jangan lupa sebelum berangkat sholat 2 rakaat ya di rumahnya. Wa yastaudi'a ahlahu wa malahu, dan nitip itu ya, pesan-pesan kepada siapa? Keluarganya, hartanya, wasiat. Nah, ya penting wasiat Pak. Kalau orang dulu katanya sebelum tidur nulis sesuatu taruh di bawah bantalnya. Ini. Kalau sekarang bapak-bapak sudah ada notaris, siapin tuh. Kalau saya mati nanti rumah depan rumah kita jangan dijual. Kenapa? Punya tetangga. Jangan dijual. Baik. Wa yasta'milu al-ad'iyata wal azkar al-ma'thura, dan menggunakan doa-doa, zikir-zikir yang ma'thura. Ya, inda khurujihi min manzilihi, ketika keluar dari rumahnya. Paling enggak bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah.
Panjang jalan terus ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau melihat barang-barang tetangga apa? Bismillah masya Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Saya menulis buku judulnya Satu Hari Satu Malam Bersama Nabi. Nah, itu ada doa-doa yang diajarkan Nabi. Bentuknya tanya jawab seperti gini. Ya bunayya, madza taqulu indama tastayqidu minan naum? Wahai anakku, apa yang kau baca ketika kau bangun dari tidur? Ini Pak, tarbiyah Nabi ini. Kita kemarin menurut Nabi itu bisa diamalin kan, di setiap bangun tidur baca doa gitu ya. Wa fi rukubihi wa nuzulihi, ya, dan baca doa dalam rukub dalam kendaraan. Ketika nuzul kita sampai baca. Nanti kita di atas mobil, di pesawat, terbimbing tuh jamaah tuh. Doa safar, panjang banget. Ya. Kira apa minta dijaga dan sampai ada apa-apa di jalanan. Lalu wahiyya masyhuratun fi katsirin minal kutub fi manasikil haji. Nah, ya, doa-doa itu masyhurah, udah terkenal banyak di buku-buku manasik haji dan umrah. Wa kadzalika jamil manasik min al-ihram. Demikian juga yang lainnya, ya, seluruh manasik seperti ihram, berihram, doa-doanya sudah ada. Wa tawaf ada. Bahkan saya bikin nyusun 7 putaran tuh. Saya urutin gitu, meresapi apa yang kita jalani. Lalu sa'i wal wuqufi di Arafah. Ketika wukuf di Arafah. Ini ada istilah, kenapa Padang itu namanya Padang Arafah, bukan Padang Lampiri. Kampung ente Lampiri. Bukan Pondok Kelapa. Limadza sunyatil Arafah. Kenapa Padang itu dinamakan Padang Arafah? Itu riwayatnya banyak banget. Yang paling dekat 3 riwayat. Yang pertama katanya hinama allama Jibrilu Ibrahim manasikal haji faqala Ibrahimu laqad araftu. Gitu. Ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Ibrahim tentang manasik haji, setelah paham Nabi Ibrahim mengatakan laqad araftu. Pakai fi'il madhi. Akar katanya ain rafa arafa. Nah, ya. Yang kata Nabi al-hajju al-arafah. Haji itu puncaknya ada di Arafah. Bapak-bapak nih udah berangkat rombongan pertama misalnya. Udah giliran tanggal 9 Zulhijjah masih di hotel aja. Nah itu kagak sah hajinya. Ngulang lagi tahun depan. Makanya jamaah kita yang sakit-sakit Pak, yang parah-parah, yang kakinya mau diamputasi, yang hidung selang masuk ke hidung, itu pas tanggal 9 Zulhijjah semua dibawa semua pakai mobil ambulan. Saya ngerti banget, saya pernah mahasiswa, saya pernah tugas bagian kesehatan, itu bawa tuh, itu tanggung jawab pemerintah. Wukuf, tapi di sana sebentar aja, Be. Saat datang di situ, nggak lama dibawa lagi, karena darurat itu, ya. Tapi itu tanggung jawab. Sampai untuk top ifadah juga tuh dilayani. Ya. Saya pernah diuji berat banget buat jamaah, baru sampai sakit tuh. Kakinya dikulitin habis, itu penyakit gula ya. Ya, sampai tulang tuh, lambat aja dipotong tuh kakinya. Untungnya, itu kita pencet begini, nanah keluar, darah keluar. Masya Allah, banyak banget. Alhamdulillah itu. Kakinya kita cabut selesai wukuf, tawaf ifadah dulu. Tawaf ifadah juga berat, itu kakinya kan netes terus. Ya, bapak-bapak jaga kesehatan Pak ini Pak. Itu kalau sudah penyakit gula namanya ya. Nah, sukar itu. Berat banget itu. Kalau luka dikit tuh merembet dia. Nah, itu kita bungkus kakinya, belum tawaf. Ya. Pokoknya kalau di jamaah udah semua dah. semua. Tapi ngadepin jamaah harus fresh, senang, tersenyum. Jangan tampakkan kita lesu depan jamaah, nggak boleh. Jangan ngeluh di depan jamaah. Karena jamaah bertumbuh sama kita. Ya, kita harus segar terus. Minta di situ bantuan apa Allah. Lakabika ahuju. Ya Allah,
karena sebabmu ya Allah. Jika dengan sebab kebaikanmu saya haji ini ya Allah, saya bimbing ini, gitu saya minta kepada Allah. Ya, sedikit lagi. Mana ini? Waluqufu bi Arafah. Oh ya tadi, mana Arafah itu. Yang kedua, mana Arafah itu ta'arafa fihi Adam wa Hawa. Ya, di tempat Arafah itulah diceritakan, diriwayatkan tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Yang ketiga, ini yang buat kita, i'tirafu dzunubil 'abdi ma rabbih. Di tanah Arafah itulah pengakuan dosa-dosa kita sebagai hamba kepada Allah. Di wukuf itu kita berzikir, muhasabah diri. Paling enggak mengatakan 3 hal. Subhanak ma abadnaka haqqa ibadah. Maha suci Engkau ya Allah. Kami mengaku ya Allah di tanah Arafahmu ini ya Allah. Sampai hari ini kami belum bisa beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Aku introspeksi diri. Sedekah kita ada riyanya, salat kita ada enggak khusyuknya gitu. Yang kedua, subhanak ma zakarnaka haqqa dzikrika. Maha suci Engkau ya Allah. Sampai hari ini kami belum bisa ingat kepadamu dengan ingat yang sebenar-benarnya. Gitu. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, subhanak ma syakarnaka haqqa syukrika. Maha suci Engkau ya Allah. Sampai hari ini saya belum pernah ya bersyukur kepadamu dengan syukur yang sebenarnya. Pengakuan kita 3 hal aja. Ya, istighfar yang banyak, ya firaq yang banyak gitu di sana. Mudah-mudahan semua jamaah di sini bisa berangkat haji dan umrah. Amin. Ini kan sudah live ini YouTube ini. Jamaah saya di seluruh Indonesia yang dengar ini mudah-mudahan bisa berangkat lagi ya. Bapak Ibu, insyaallah ya. Kemudian wa ghairi dzalika min a'malil haji ya. Dan yang lainnya daripada yang demikian itu berupa amal-amal haji. Ya. Ya'ti fiha bima zakara min al-azkar wa da'awat wal adab. Ya. Yang sudah ada telah disebutkan berzikir-zikir, doa-doa dan adab-adab gitu. Wa kullu dzalika mustawfiyun fi kutubil fiqh wa ghairiha. Dan semuanya itu mustawfiyun, sudah dipenuhi, sudah dicatat ya, sudah ada dah doa-doa tadi dalam buku-buku fikih wa ghairiha dan selainnya. Jadi kita bikin juga buku untuk doa-doa, tawaf ada, sa'i ada, satu bundel lengkap dari mulai berangkat sampai pulang. Pulang nanti lain lagi tuh doanya ada. Fal yatlub hunaka, maka carilah ya. Kalau bapak-bapak pengen memperdalam lagi doa-doanya, carilah doa-doa tersebut di dalam buku-buku fikih gitu ya. Faslun fil adab al-batinah wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim wa'afana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafiyal bala ya Allah ya dafiyal bala ya Rahman ya dafiyal bala ya Rahim. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain Makkahal Mukarramah wal Madinatul Munawwarah war Raudatul Syarifah ya Allahumma ya Allah ya Tawwab wahai Allah yang menerima taubat, terimalah taubat kami ya Allah dan berilah kesempatan kepada kami berziarah ke makam Rasul-Mu, duduk bersimpuh bertobat di depan Ka'bah-Mu ya Allah. Marratin ba'da marrat, berulang-ulang kali ya Allah. Mensyukuri semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Anak-anak kami, keluarga kami, jamaah kami semua ya Allah,
berilah kesempatan pada kami semua untuk bisa berziarah ke makammu dan bersyukur pada Ka'bahmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.